Stasiun Wargi Bandung tentunya kembali lagi di streamingnya Radio Sonata Kota Bandung, tentunya dalam acara Sontak yaitu Sonata Talk Show. Dan seperti biasa bersama saya Haris Bram selaku host Sonata Talk Show edisi hari ini di hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024. Karena berhubung sekarang teh bulan Agustus, jadi semangat kita teh harus semangat kemerdekaan. Meskipun 17 Agustusnya tinggal beberapa hari lagi, tapi semangatnya udah dari awal bulan kemarin. Dan spesial sekali sekarang teh di Sonata Talk Show di edisi tanggal 7 Agustus ini kita menghadirkan narasumber yang luar biasa dan harus wargi Bandung simak nih. Nanti lewat streaming maupun lewat YouTube-nya di Kominfo Kota Bandung. Karena kita alhamdulillah kedatangan narasumber di sela-sela kesibukannya dua narasumber ini tapi sempat hadir di Radio Sonata dengan tema yang kalau menurut Haris sih ini perlu disimak sama wargi Bandung karena ini penting banget kalau menurut Haris pribadi, apalagi kita beberapa bulan lagi ya, apa bahkan sebentar lagi udah mulai masuk ke tahun politik nih. Nah, seperti apa sih? Ini kita kedatangan narasumber dari Kepala Satuan Tugas Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK nih. Ini ada, kita sapa dulu, ada Bapak Adi Setyo Tamtomo. Selamat pagi, Pak Adi. Selamat pagi mitra Sonata semua pendengar. Sehat, Pak Adi? Alhamdulillah sehat. Aduh, nah nanti kita banyak yang harus ingin tanyakan nih sama Pak Adi nih. Baik. Terus juga selain Pak Adi, ini juga Alhamdulillah nih. Waduh, luar biasa. Di sela-sela kepadatannya, Alhamdulillah beliau bisa menyempatkan hadir di sini, yaitu ada Dr. Hening Widiatmoko MA atau biasa disapa Pak Widi ya. Pak Widi, betul. Pak Widi sehat Pak Widi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Pak Widi ini nih untuk Mitra Sonata, ini sebagai staf ahli gubernur bidang kemasyarakatan dan SDM PLH Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Jawa Barat. Wah, lagi sibuk apa Pak Widi? Sibuk menyelesaikan tugas-tugas rutin saja. Bener ya, apalagi kalau provinsi kan banyak Ya. monitor keliling ya Pak ya, di kota-kota di Jawa Barat ya. Iya. Nah, untuk Mitra Sonata ini karena tema yang kita angkat pada pagi kali ini terkait roadshow bus KPK dan kampanye anti politik uang hajar serangan Fajar Wang. Ini tema yang sangat keren menurut Haris. Ya. Nah, tapi Haris sebelum ke Pak Widi izin nih, mau nanya dulu mungkin para pendengar, para Mitra Sonata ingin tahu Pak Adi, ini latar belakang kegiatan roadshow bus KPK ini teh seperti apa sih? Ya, latar belakangnya itu penting. Harus kita Hmm, ketahui bersama ya mitra Sonata. Jadi izin Pak Widi ya, kita hmm, sama dulu. ya, Jadi dalam upaya pemberantasan korupsi itu sebenarnya ada 3 strategi. Ya, hmm, itu yang penting yang kita ketahui 3 strategi. Kalau selama ini kita taunya kalau lihat di berita itu kan nangkap OTT, nangkap OTT. hmm, Padahal itu cuma salah satu strategi saja gitu. Masih ada 2 strategi yang lain. 2 strategi yang lain itu apa? Pendidikan, pencegahan. Nah, yang hmm, ketiga baru yang penangkapan. Kenapa pendidikan? Karena pendidikan itu penting untuk menyiapkan kita generasi muda, generasi penerus bangsa yang akan menjadi pemimpin di masa depan, yang anti hmm, korupsi ya, tentunya. ya, Itulah pentingnya pendidikan gitu. Jadi, sedangkan kalau pencegahan itu kita memperbaiki sistemnya. hmm, Tapi kalau sudah dididik, dicegah, masih masih melakukan tindak pidana korupsi, baru strategi yang ketiga penindakan. hmm, Tapi balik lagi ke kita ke terkait kegiatan kita pagi ini adalah bagian dari strategi pendidikan dalam upaya pemberantasan korupsi. hmm. Itu kita dengan Rosobis. Nah, salah satu tema yang kita bawa selain pendidikan juga tadi sosialisasi tentang tolak politik uang ya, karena kita mau Hmm, pemilu. mau pemilu nih. Ya, karena nanti ujung-ujungnya bisa kena strategi yang ketiga penindakan. Nah, seperti Hmm, yang banyak ditangkap KPK kan banyak politisi itu. hmm, hmm. Nah, itu. Betul, betul. Tapi Aris aja nih Karena sebelum ke Pak Widi. ya, Kita sering sebagai anak muda nih ya, dengar politik uang, terus hmm, apa tuh, money politik uang dan sebagainya. Apalagi ya, kalau ada serangan fajar. ya. Sebenarnya apa sih serangan fajar? Teh apa sebenarnya Pak Adi? Sebenarnya kalau boleh dianalogikan sederhana gini. Hmm, Kalau kita ke warung, kita kan ngasih duit, kita dapat barang ya. hmm, Nah, kalau serangan fajar itu politisi ngasih duit, dapat suara kita. hmm. Nah, padahal nggak berhenti di situ. Nanti si politisi ini tentunya ingin barang yang lebih bagus lagi gitu. Jadi bukan cuma suara kita, nanti harusnya jatah kesehatan kita dikorupsi, jatah pendidikan untuk kita dikorupsi, Hmm. jatah harusnya bangun jalan dikorupsi. Nah, seperti itu. Itu Oh. makanya kenapa kita sosialisasikan kampanye untuk tolak politik uang. Jadi Mhm. tolak hajar serangan fajar itu gitu. Wah, bener. Ini benar-benar edukasi nih, terutama Ya, sasaran tadi para pelajar juga ya, Pak ya. iya, betul Apalagi betul. para pelajar yang mungkin tahun ini menjadi tahun pertamanya Nah, untuk ya.
mencoblos siapa itu Betul. kan biasanya masih polos-polosnya Iya. ya Pak Widi. Jadi pemula. Masih pemula. Iya. Nah, mungkin Aris mau nanya nih dari Pak Widi sendiri dari apa ya sudut pandang dari pemerintahan sendiri terkait sekarang kan tahun politik, terus ada juga ini roadshow dari KPK ini seperti apa nih Pak Widi? Ya, Mitra Sonata, saya dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ketika KPK akan melakukan upaya untuk mengedukasi ya, maka pemerintah daerah wajib ikut membantu. Jadi Hmm. ketika ini bus ini saya penumpangnya Pak. Ya. Analoginya begitu Pak. Nah, ketika akan melakukan edukasi, tentu yang dituju siapa yang diedukasi? Masyarakat. Tadi sudah disampaikan Pak Adi bahwa yang menjadi concern kita adalah selama ini politik uang itu menjadi sesuatu yang biasa. Ini sesuatu yang sesungguhnya luar biasa karena ini pelanggaran terhadap hukum terang-terangan. Sudah ada aturan undang-undangnya, undang-undang pemilu, ini juga tindak pidana yang dapat diproses. Nah, pemerintah Provinsi Jawa Barat punya kewajiban untuk membantu sosialisasi, edukasi, diseminasi kaitan dengan pencegahan agar ini tidak terjadi. Masalahnya di Indonesia, sesuatu yang salah apabila tidak diperbaiki dianggap benar. Itulah yang harus kita luruskan. Nah, ketika ada upaya-upaya kita untuk memberikan edukasi, tentu harus disadarkan hal yang masuk logika kita semua, terutama pendengar ya, mitra dari Sonata yang usia muda. Ada kewajiban Anda untuk belajar memahami bahwa politik uang itu sesuatu yang haram. Nah, kita sadar betul ini pelanggaran terhadap demokrasi. Wujud dari sebuah upaya untuk mencederai demokrasi. Demokrasi itu jujur dan adil. Hilang jujurnya, adilnya juga bermasalah karena dimulai dengan cara yang salah. Nah, dalam kesempatan ini tentu kami berharap dari pemerintah Provinsi Jawa Barat punya kewajiban untuk informasi tentang bagaimana hajar serangan fajar ini menjadi sebuah boleh dibilang hal yang disimpan dalam pikiran kita semua bahwa itu tidak boleh dilakukan atau kalaupun ada segera dilaporkan. Dan KPK sudah memberikan jalan untuk ada penindakan. Dan ketika penindakan, ini pelanggaran yang bisa diproses hukum. Kita bangsa yang besar, sudah 13 kali pemilu, tentu sudah berpengalaman. Jangan lagi kita mengulangi kesalahan-kesalahan yang masa lalu, dan ke depan, sebentar lagi di bulan November 2024 ada pemilu kepala daerah. Nah, kami dari pemerintah Provinsi Jawa Barat berkepentingan nanti semoga tidak ada politik uang yang menyebabkan yang memilih itu dibayar untuk memilih orang yang sudah diarahkan. Itu mencederai demokrasi. Dan Anda sebagai pemilik suara itu sudah menggadaikan masa depan daerah Anda, kabupaten kota maupun provinsi, hanya dengan uang yang nilainya sangat kecil sekali. Benar. Jadi tidak sesuai dengan hati nurani milihnya Pak. Persis itu. Karena kalau bahasa Sunda mah kumaha cecepna. Nah, Ya benar Pak Widi ya. Jadi coba ini padahal nggak sesuai dengan hati nurani karena betul. benar yang tadi kata Pak Widi sampaikan tuh buat para pemilih. Tapi Pak Widi izin untuk para pelajar mungkin dari provinsi, apalagi teman-teman SMA nih, itu udah mulai diedukasi nggak Pak Widi? Kan banyak Saya nih. kira sudah teman-teman di kabupaten juga bekerja sama dengan KPK melakukan upaya-upaya bersama. Karena kita tahu ya bahwa ada yang namanya terstruktur, sistemik dan masif. Itu untuk hal positif keren sekali. Kita bersama KPK itu pencegahan perlu disampaikan pada yang belum punya hak suara juga belum tahu. Oh iya Ketika betul. mereka jadi pemilik pemula pada usia 17, ini tentu sudah paham. Kalau ada orang menawarkan uang, segera tolak. Betul. Karena di Indonesia ada sikap pragmatis ya. Terima uangnya, tapi tidak pilih orangnya. Itu Tapi dosanya 2 kali. Bener berarti kadang Iya. penting mah dicanak we, ya yang nama ku mangke, tah itu sudah boleh itu gitu. Tapi Pak Adi, ini lagi nih dari KPK sendiri roadshow di Jawa Barat tahun ini, terutama di Kota Bandung. Ini kegiatannya berapa hari, Pak Adi? Kegiatan di roadshow di Kota Bandung ini? Iya, mungkin ceritain sedikit ya. Kota Bandung itu merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat. Jadi sebenarnya roadshow di sini kan sudah kita awali sejak Mei kemarin dari Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian Jawa Barat gitu. Nah, Jawa Barat pun kita tidak hanya di Kota Bandung, tapi sudah di Cianjur, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung Barat, dan penutupannya memang di Bandung. Nah, nanti di Bandung ini kita akan ada acara 4 hari, mulai dari Kamis pembukaan, Pak Widi izin ya, pembukaan, kemudian nanti hari Jumat ada edukasi pelajar, kita ada kuliah umum di Unpas, Unpad, dan Telkom University. Nah, hari Sabtu nanti ada acara
lomba senam hajar serangan fajar, Pak. Nah, ini Oh, untuk menginternalisasi tadi, iya, seperti yang Pak Willy sampaikan, iya, iya. harus tolak juga, tolak uangnya, tolak juga orangnya Iya. gitu. Dan hari Minggu nanti penutupannya Minggu gitu. penutupannya. Gitu. Jadi itu Kita kegiatan juga roadshow selama seminggu ini ya, Pak? selama iya betul. Betul. Walaupun sebenarnya mulai hari Senin kita sudah ada beberapa kegiatan. Jadi kebetulan memang bukan unit Direktorat Sosialisasi dan Kampanye saja yang Hmm. dari KPK hadir, ada juga teman-teman kita Korsup, ada yang juga Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha. Hmm. Sudah mulai kegiatan dari hari Senin sebenarnya Pak Widi ya kita. Jadi Hmm. sebenarnya seminggu ini memang banyak kegiatan di Kota Bandung. Tujuan tadi edukasi anti korupsi. Iya. Tapi Pak Adi tiap tahun ini teh ada dan ganti-ganti nggak sih tuan rumahnya? Atau misalkan sekarang di Hmm. Jawa Barat, di Bandung, Iya, nanti iya. tahun depan atau sebelumnya di kota mana gitu? Betul. Jadi memang kegiatan ini rutin sudah hampir, berarti ini sudah tahun ke-10 sebenarnya Pak. Hmm. Jadi dari 2014 Oh, kita keliling upayakan, pinginnya sih ke seluruh Indonesia, tapi Hmm. memang yang terjangkau sampai saat ini baru sampai Sumatera, sampai paling timur itu Mataram, Bali, Mataram. Hmm. Nah, tahun lalu kami itu dari Bengkulu sampai Aceh. Hmm. Tahun ini kebetulan sebagaimana saya sebutkan tadi, kita mulai dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan nanti terakhir penutupan itu di Provinsi Banten. Gitu. Hmm. Nah, Ya, tahun ya. depan nanti kita membuat program lagi, kita lihat lagi menurut apa kepentingan-kepentingan di kondisi, kita lihat kondisi gitu. Wah, Ya. jadi targetnya mah seluruh Indonesia nanti bisa Pinginnya ya. seperti harapannya seperti itu. Betul, betul. Nah, Haris izin nih sebelum lanjut lagi ke Hmm, kegiatan roadshow KPK ini harus hmm, menanya lagi ke Pak Widi. Pak Widi, hmm, strategi apa sih mungkin dari hmm, provinsi gitu ya hmm. untuk terkait pilkada yang akan dilaksanakan tahun ini agar semuanya teh berjalan sesuai dengan harapan gitu, tentram, tidak ada saling ejek-ejekan kan bener kan sekarang musim Betul. medsos tuh ya ada Iya, iya. ejek-ejekan, Hoax lagi. hoax mah. Nah, ini dari provinsi sendiri menyiapkannya seperti apa strateginya, Pak Widi? kalau kami di provinsi kan pemerintahan daerah ya, yang perlu dilakukan itu menyampaikan kampanye ke internal juga, Hmm. netralitas ASN. Iya, betul. Dimulai dari sana, tidak lagi ada ASN yang terang-terangan mengupayakan ikut serta mengkampanyekan Hmm. apa yang dilakukan oleh orang-orang di politik ya. Ya. Iya, Kita birokrat nggak ada urusan sama itu. Hmm. iya. Nah, secara terstruktur kita juga wajib untuk mengingatkan ini 5 tahun sekali. Hmm. Kalau sekarang Anda tidak netral, nanti orang yang Anda dukung itu terang-terangan nanti bisa jadi tidak aspiratif ya, Hmm. dan rugi sekali kalau itu. Ya. Kemudian dengan kabupaten kota. Nah, Diskominfo Kota Bandung tentu salah satu kawan kita di Hmm. provinsi untuk mengkampanyekan secara masif Iya. bahwa yang kita lakukan itu adalah upaya untuk menyadarkan masyarakat bahwa politik uang adalah sesuatu yang salah dan harus diluruskan dan semua orang Iya. tahu itu salah. Hmm. Itu dulu. Ya. Kalau selama ini kan ada yang saya terima hari ini dapat, mohon maaf ya, 50.000, besok yang 100.000, ya 100.000 yang saya pilih itu. Iya. Terakhir ada 225 watar itu. Naik terus naik. Ayo, 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 Iya, iya. Model begini itu Hmm, koruptif yang dilakukan oleh masyarakat iya, sendiri. iya, betul, iya. Ya, betul. itu Perilaku dijauhkan koruptif ya. perilaku koruptif. Nah, saya lihat apa yang kami lakukan di provinsi, menggandeng, karena provinsi itu nggak punya Iya, warga ya. iya. Iya, iya. Yang punya warga kabupaten kota. Diskominfo kabupaten kota berkewajiban bersama-sama dengan satu suara, satu narasi, narasi tunggal, bahwa kita harus hajar serangan fajar itu karena Hmm. politik uang sudah keterlaluan ya. Ini Iya, iya, betul. mencederai demokrasi tadi. Betul, Betul, luar betul. biasa. Jadi udah siap lah ya Ya, untuk membangun intinya mah Hmm, pilkada yang dilakukan di berbagai daerah di seluruh Indonesia iya, teh. iya. Pilkada itu menjadi hajatnya masyarakat, Betul. tidak ada lagi hal-hal yang tidak diinginkan, Iya, iya. tidak ada kecurangan, tidak ada ah, hoak apapun itu Iya, demi pilkada yang jujur dan adil. adil, betul ya. Tapi ini karena pembahasannya seru, tadinya tidak akan ada break ya, tapi kita akan break dulu, Kang Randy ya. Jadi untuk Mitra Sonata dan juga wargi Bandung tetap stay di streaming Radio Sonata dan juga YouTube-nya Diskominfo, kita akan balik lagi. Don't go away, we'll be back.
Ya. Dan tentunya masih di Jalan RM Marta Dinata, Gedung Taman Pramuka, lantai 2, masih di streaming Radio Sonata. Ini masih di acara Sontak, yaitu Sonata Talk Show. Masih bersama ada Pak Widi dari Provinsi Jawa Barat. Terus juga masih ada Pak Adi, ini dari KPK. Ya, betul. Ini terkait tema yang masih kita bahas terkait roadshow Bus KPK dan kampanye anti politik uang, hajar serangan fajar. Wah, ini Haris sangat setuju banget nih. Nah, Haris mungkin mau nanya sama Pak Adi. Pak Adi, Hmm, ini selain, sasarannya terkait serangan fajar ini nih, iya, terkait, para pemilih pemula iya, atau iya, pelajar, atau kadang orang-orang yang masih labil, iya, iya. ini targetnya siapa sih dari KPK? Nah, kebetulan hasil dari penelitian itu juga ternyata ibu-ibu, Oke. ibu-ibu dan remaja wanita, Mmm, dan yang terakhir juga termasuk Gen Z nih, mmm, pemilih pemula kan. mmm, Kenapa? Ternyata riset menunjukkan gitu. Mohon maaf, ini bukan masalah gender ya, ini ya ya, hasil penelitian, bisa hasil peneliti dicek gitu, hasil heeh, penelitiannya heeh, begitu. Jadi penelitian menunjukkan ibu-ibu dan remaja wanita itu yang rentan terhadap Iya. godaan politik uang tadi. mmm, Nah, makanya kita juga mengedukasi ke semua. Sebenarnya kita edukasinya ke semua, nggak cuma ibu. mhm, Tapi hasil temuan itu makanya kita makin mengintensifkan tolak politik uang. Tadi mmm, sebenarnya juga sudah diinformasikan oleh Pak Widi terkait bahwa ini ada sanksi hukumnya loh. mmm, Dan kita juga mungkin perlu kita ingat lagi, googling-googling sedikit, bahwa tahun 2000, tahun 2000, 2000-an itu Pak Widi, mmm, Majelis Ulama Indonesia itu bahkan sudah melakukan apa namanya, sudah mengeluarkan fatwa Fatwa. politik uang itu haram gitu. Jadi ini mmm, sebenarnya bukan suatu yang baru. Iya. iya, Dari tahun 2000, bahkan apalagi kan Indonesia dikenal sebagai negara agamis, mmm, negara religius. Jadi Majelis Ulama sendiri sudah memfatwakan politik mmm, uang itu haram. Nah, jadi tugas kita ya memang selalu mengingatkan itu. Selain nah, ada hukuman mmm, pidananya tadi disebut Pak Widi, iya. ada juga sebenarnya anjuran dari ulama kita gitu. Hmm. Ini mah kalau gambaran contohnya aja nih. Iya, Kenapa ini kan mungkin ibu-ibu teh. Nah, hmm, ibu-ibu Pak Adi, kenapa iya. ibu-ibu? Biasanya ibu-ibu teh kenapa? Nah, Biasanya yang sering ditemukan gitu sesuai data nih. ya memang banyak sih ya faktor kita Hmm. kan memang faktor ekonomi lah ya, Ah, ah. biasa gitu maksudnya tingkat kemiskinan kita kan masih tinggi gitu ya. Hmm. Kebetulan banyak pemilih kan juga banyak di daerah-daerah sekitar ini ya, bukan di perkotaan seperti Hmm. itu. Kemudian juga masalah tadi ya tekanan sosial, tetangganya Nah, masukin kita ini, lagi tetangga ikut geng. ada di grup del grup Ah, ibu-ibu itu kan yang iya, ngeresma tuh. betul. Tadi sama tadi juga itu yang masalah budaya permisif. Itu makanya tadi Pak Widi nyampaikan, harusnya kita budayakan yang tolak politik uang yang Iya, Pak Widi sampaikan tadi. iya, iya. Bukan budayakan yang terimanya, harusnya kita tolak. Tadi saya sampaikan tadi, ketika kita menerima itu efeknya sangat panjang. Bahwa nanti orang yang kita pilih itu nanti dia akan mengambil hak kita yang lebih besar lagi. Betul. Tadi yang harusnya kita sekolah gratis jadi bayar, Hmm. kesehatan murah jadi mahal, Hmm. jalan bagus jadi rusak. Itu sebenarnya itu efek langsung yang kita rasakan Nah, betul. dari kalau Sangat kita setuju. menerima politik uang gitu. Betul. Dikasih Itu 50.000 tapi efek kedepannya sekolah betul. jadi mahal, jalan rusak ya Pak Widi ya. Tuh, Betul. itu makanya yang harus dicermati sama ini seluruh bukan hanya warga Bandung aja tapi dimanapun seluruh masyarakat Indonesia harus pintar memilih. Betul. Tidak jangan ada lagi penyogokan atau serangan fajar yang sering dilakukan. Jadi wah kalau ada serangan fajar, aduh inget talk show-nya Pak Widi Ya, sama Ali nih, ini ya, bahaya nih gitu kan. Ini bener-bener bahaya gitu ya. kan. Nah, tapi Pak Widi ini terkait netralitas ASN nih. Ini seperti apa? Apakah sudah dihimbau kepada para ASN yang ada di Jawa Barat? Terus kalau misalkan ada yang melanggar, apakah dari provinsi sendiri menyiapkan sanksi tersendiri atau seperti apa, Pak Widi? Ya. Jadi setiap pelanggaran itu yang dilaporkan ya, yang diketahui terus dilaporkan itu diproses oleh pemerintah provinsi melalui Badan Kepegawaian Daerah. Hmm, Ini contoh kemarin waktu pemilu legislatif ya. Ada beberapa orang yang tidak netral dengan cara dia terdaftar sebagai calon anggota legislatif, tapi hmm, belum mengundurkan diri dari PNS. Hmm, hmm, hmm. Itu pelanggaran berat karena hmm, birokrat itu harus netral. Ya, Tapi dengan dia mendaftarkan ke salah satu calon partai politik, dia sudah menunjukkan dia tidak netral. ya. hmm, Jadi dilaporkan. Kalau bukan dari Bawaslu, ya kita juga yang proses untuk proses secara kepegawaian, diajukan, terus disidang ya, di BAP, kesalahannya masuk kategori pelanggaran berat. Berat ya. Sehingga oh, hukumannya sanksi hukuman berat. hmm, Pemberhentian tidak hormat. pemberhentian tidak hormat. Iya, Termasuknya BAP. berarti ini pelanggaran berat deh. Berat. Ya, berat. Wow, gitu tuh. Itu pembelajaran mungkin, efek jerah ya, supaya Iya, jangan iya. diulang lagi. Iya. Dan yang kecil-kecil ikut kampanye, terus ketangkap kamera gitu ya. Nah, Ya, itu kecil-kecil itu bukan hukuman berat, tapi dia berpartisipasi tapi tidak netral. Itu Hmm, hukuman mungkin tingkat ringan dan sedang. iya, iya tuh. Ya, Apalagi zaman sekarang mah ya.
adanya medsos Nah, sekarang mah, waduh itu benar-benar ya harus hati-hati. hati-hati sekarang mah ya. Ya, Saya mau komentari Hmm, Pak Adi tadi. ya. Emak-emak itu ya itu paling mudah untuk tadi Ikut. dirayu kan. hmm. Ya. Makanya kelompok emak-emak juga menjadi positif apabila tolong sampaikan ke yang lain. Ya, Hmm. 2-3 orang ibu-ibu sudah arisan sudah. Gitu. Langsung ya. efektif sekali itu Betul, komunikasi. betul, betul. Iya, iya, iya. Benar, emak-emak dideketin tuh Ya, akan ampuh. Untuk anak-anak juga, Iya, ya. iya, betul. kamu jangan terima uangnya. Hmm, Karena itu pelanggaran. Bahkan MUI bilang itu haram gitu ya. haram ya. Komunikasi itu langsung oleh emak-emak itu. Ya. Pokoknya mereka paling efektif untuk Tapi insya Allah Pak Adi nih, Insya emak-emak Allah. di Jawa Barat mah aman semuanya ya. Amin, Sama nanti Pak amin. Widi boleh Amin. sosialisasiin ke emak-emak di Jawa Barat nih. Baik, Jangan baik. sampai, karena benar emak-emak itu sangat berpengaruh di zaman Iya, sekarang itu untuk betul. apapun itu gitu ya. Iya. Tapi insya Allah di Jawa Barat emak-emaknya saroleh barangnya. Maksudnya Pak Adi Amin, gitu. amin. Tapi Pak Adi, Ya, ini kalau mungkin Pak Adi, saya sebagai masyarakat Jawa Barat, sebagai warga Kota Bandung, pingin tips dong gimana kalau misalkan ada yang tiba-tiba ngerayu saya untuk serangan fajar, sikap apa sih yang harus eh, ditanamkan di diri kita gitu Pak Adi? Kalau tips dari KPK sendiri? ya sebenarnya tipsnya sederhana, ya tolak gitu. Langsung Hmm. tolak aja, tolak orangnya. Kalau kalau bisa foto laporkan ke Bawaslu. Nah, Oh, gitu oh, kan kita boleh ada difoto ya? Bawaslu. Boleh difoto kan Iya, itu kan? iya kan Heeh. apa namanya itu kan maksudnya udah domain publik ya. Mm-mm. Ketika kita tidak bahkan mungkin ya lebih ekstrim lagi mungkin Pak Widya kalau bisa dibawa perbuatan tidak menyenangkan itu kan bisa ada Hmm. pidana. Iya. Jadi sebenarnya bisa dua, bisa lapor ke Bawaslu terkait politik uangnya, pemilu, bisa ke polisi karena perbuatan tidak menyenangkan. Karena saya nggak mau kok saya disuap dikasih duit gitu. Padahal saya ingin memilih tadi jujur dan adil gitu, independen, tidak Oh. ingin dipengaruhi. Nah, tadi yang perlu kita ingat-ingat fatwa MUI sudah diatur. Hukum pidana kita, hukum normatif kita sudah mengatur itu. Hmm. Jadi ya tinggal tolak saja. Iya, iya. Dan yang perlu kita ingat itu kenapa kita tolak tadi. Mari harus kita ulang-ulang ini efeknya. Hmm. Ketika kita menerima efeknya jangka panjang, maka kerugian akan menimpa Betul. kita tuh bertahun-tahun. Iya, Itu. iya, iya tuh. Itu yang perlu kita sadari. Itu tipsnya. Jadi Hmm. supaya kita mengingat, oh kalau saya terima berarti nanti akan rusak segala. Tapi Betul. kalau kita tolak, insya Allah Indonesia lebih makmur, Tuh. lebih baik lagi ke depan. Jadi tipsnya mah satu tapi bermanfaat yaitu tolak. Oh, Udah, ya, udah aman tuh. Udah akan ada apapun lagi. udah Tapi selesai. Pak Adi, ini Ya. untuk masyarakat di mana sih untuk menggali informasi terkait serangan fajar ini? Hmm. Apakah ada akun websitenya atau Ya, ada ya. media sosialnya untuk melihat terus apa ya, menggali informasi lah. Ya, Gitu. informasi kalau dari KPK sendiri kita mempunyai kanal namanya di websitenya aclc.kpk.go.id/hajar serangan fajar. Nah, Hmm. itu semua terkait informasi tolak politik uang dari sana. Tapi bisa juga kita kan googling, ada Bawaslu Go ID, ada Hmm. KPU Go ID, sana juga banyak informasi. Ada mungkin dari tadi sampaikan Pak Widi, Pemda pun melakukan sosialisasi tolak politik uang kan ada juga. Jadi banyak sebenarnya kalau kita mencari informasi itu di sosmed. Betul. Nah, Ya. nah sekarang mungkin Haris ingin tahu nih himbauan dari Pak Widi maupun Pak Hmm. Adi kepada masyarakat, terutama karena sekarang kan tahun ini di Jawa Barat ya. Ya, Mungkin dari Pak Adi dulu deh, Pak Adi apa yang ingin disampaikan kepada terutama generasi muda ya, yang ada di Jawa Barat terkait serangan fajar, menghadapi pemilu, harus menjadi pemilu yang jujur dan adil, ya. apapun itu apa yang ingin disampaikan dari KPK? Ya, jadi buat semuanya generasi muda baik pemilih pemula maupun yang akan melakukan pemilihan untuk kesekian kalinya, ingat bahwa negara kita negara hukum, jadi semua itu sebenarnya sudah diatur oleh hukum. Jadi eh, tolak politik uang itu bukan merupakan sesuatu yang baru, tapi sudah saya sampaikan tadi sudah ada aturan hukum pidananya, sudah ada juga himbauan dari ulama kita juga Mm, sejak tahun 2000. Jadi mari bersama-sama kita tolak supaya ke depan Indonesia menjadi negara yang lebih makmur, jujur adil dan menjaga kualitas demokrasi kita. Itu. Duh, bener singkat padat jelas tuh dari Pak Adi. Betul. Pak Widi, mungkin apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Jawa Barat, Kota Bandung, generasi muda apa yang ingin disampaikan dari Pak Widi? KPK sudah membuat jargon yang menarik dan bagus sekali. Hajar, serangan fajar. Pengulangan ada rima di situ ya. Hmm. Kita ingat serangan 1 Maret, serangan umum 1 Maret 1949. Itu kita, pejuang-pejuang kita di Jogja Hmm. melawan penjajah ya, yang datang kembali. Kenapa tidak kita jadi pejuang-pejuang juga Ya. untuk mengingatkan bahwa berjuang di saat kemerdekaan sekarang, sebentar lagi hari kemerdekaan, Ya. kita jaga nilai-nilai kejujuran. Ya, Hmm. kejujuran dan jujur itu mahal Hmm. karena itu soal nurani. Ya.
ketika ini kaitannya dengan pemilu, jujur yang kita lakukan hari ini akan kita nikmati dan kita jaga bersama selama 5 tahun. Ketika kepala daerah nanti terpilih, bupati, wali kota, dan gubernur di bulan November nanti, maka mereka terpilih karena andil satu suara kita. Ketika satu suara itu sudah dilumuri dengan noda, maka kejujuran itu tidak punya makna apa lagi. Nah, kita dari bersama-sama, kita kawal bersama, kita awasi bersama, dan kita laporkan untuk ditindak. KPK sudah menyediakan diri orang-orang yang melakukan pelanggaran tadi dengan menyuap masyarakat itu layak untuk diproses hukum. Dan ya barangkali dari sana kita mulai membangun fondasi kuat demokrasi kita, demokrasi yang jujur dan adil. Betul, wah luar biasa nih. Tapi harapannya dari Pak Widi apa sih harapannya untuk pemilu ini Pak Adi? Kepada pemilih pemula, Anda punya kewajiban untuk memahami hak demokrasi Anda baru pertama kali misalnya, maka itulah awal Anda sebagai seorang dewasa yang diakui negara punya hak pilih. Gunakan itu dengan baik dan jangan tergoda oleh orang-orang yang menggoda Anda dengan uang. Jadi money politik kita hajar bersama. Money politik kita hajar bersama. Iya. Kalau Pak Adi harapannya apa Pak Adi? Ya, sama dengan Pak Widi sampaikan tadi. Jadi tolak politik uang karena tadi dampak dari politik uang itu akan kita nikmati cukup panjang, 5 tahun bahkan bisa lebih gitu ya. Dengan mahalnya biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya jalan yang kurang bagus. Jadi mari bersama tolak politik uang, hajar serangan fajar. Hajar serangan fajar, luar biasa. Tapi satu lagi Pak Adi, kan ini mau ada acara nih nanti hari dari Jumat, Sabtu, Minggu. Ini boleh masyarakat Jawa Barat, masyarakat Kota Bandung boleh ikut nggak? Oh iya, kesempatan ini juga Mitra Sonata juga kami undang untuk hadir di seputaran Gedung Sate. Kita akan ada acara mulai dari hari Kamis sampai hari Minggu. Dan jangan lupa di Sabtu dan Minggu itu ada, Sabtunya ada senam hajar serangan fajar, dan Minggunya juga ada kegiatan yang sosialisasi anti korupsi untuk khalayak umum. Gitu. Jadi kami undang mulai dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan jangan lupa ada pelayan publik juga Pak Widi dari teman-teman pemerintah daerah, yang Dukcapil, yang kesehatan, semua ada. Jadi layanan kesehatan diberikan juga pada pemerintah daerah pada kesempatan kita roadshow bus ini. Jadi mari warga Bandung dan sekitarnya untuk hadir di Gedung Sate mulai dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Luar biasa. Pak Adi, terima kasih ya Pak Adi sudah mau mampir ke sini. Pak Widi juga atur nuhun loh. Udah mau berbagi ilmu. Ini edukasi yang menurut Haris ini sangat keren dan harus pasti banyak disimak sama orang-orang gitu. Mudah-mudahan Pak Adi sehat selalu, roadshow-nya lancar terus. Dan mudah-mudahan yang tadi harapan dari Pak Adi pengen keliling si Indonesia itu tercapai. Karena ini masyarakat Indonesia perlu edukasi seperti ini nih. Betul, yang terutama buat emak-emak, generasi muda dan sebagainya. Pak Widi, hatur nuhun pisan loh. Pak Widi juga salam untuk keluarga besar di pemerintahan Provinsi Jawa Barat ya. Pak Widi, mudah-mudahan sehat selalu Pak Widi. Dan terima kasih juga untuk Mitra Sonata dan udah nggak kerasa sebenarnya kalau ngobrol sama Pak Widi sama Pak Adi masih kurang ini waktunya. Cuman karena sudah di penghujung acara, terima kasih yang sudah mendengarkan lewat live streaming Radio Sonata dan juga YouTube-nya Diskominfo Kota Bandung. Sampai ketemu lagi di acara Sontak Sonata Talk Show berikutnya dengan narasumber-narasumber yang luar biasa. Haris mewakili narasumber Haris pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.